Masyarakat cenderung berbondong-bondong mendatangi toko emas untuk menjual perhiasannya sejak 2 minggu jelang Lebaran. Tren itu juga terjadi di pusat pertokoan emas di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Seorang pemilik toko emas di Cikini, Yudhistira, menyatakan masyarakat cenderung menjual perhiasan emas jelang masuk sekolah atau Lebaran. Menurutnya, ras menjual emas juga ditunjang harga emas yang cenderung melambung. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa membuat harga emas dunia melambung tertinggi dalam 7 tahun. Lonjakan transaksi dan permintaan kredit juga dialami perusahaan Pegadaian cabang Ciputat. Deputi Bisnis Pegadaian kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Edwin Inkriwang menyatakan, peningkatan transaksi selama bulan Ramadan naik 20% dibandingkan transaksi di bulan lain. Potensi omset di kawasan Ciputat selama Ramadan dapat mencapai 600 miliar rupiah. Ya, dan pemirsa, lantas bagaimanakah prospek emas di tahun 2016 dan bagaimana berinvestasi emas agar bisa mendulang keuntungan yang maksimal? Untuk membahasnya sudah bersama kami analis dari Monex Investindo Future, Vicky Amardani. Saya langsung ke Mas Vicky. Mas, kalau kita bicara soal kondisi terkini, ini banyak sekali masyarakat yang justru menjual emas yang dia miliki jelang Lebaran. Oke. Nah, itu sampai dan kemungkinan ini sesuatu yang sebetulnya kurang pas untuk dilakukan dari sudut investasi atau bagaimana sebetulnya? Ya, kalau kita lihat sebetulnya tahun ini sendiri ya, emas internasional yang terhadap US dollar sudah meningkat 20% di level $1.320 per troy ounce. Dari segi rupiah pun emas dari level sekitar 551.000 sudah meningkat ke 600.000 per gram. Cuman mungkin yang di sini yang saya ingin tekankan itu emasnya yang dibeli itu berapa gram. Soalnya kalau sekarang pada saat ini kita beli emas 1 gram itu harganya 600.000. Tapi kalau misalnya kita beli 50 gram ke atas atau 100 gram ke atas itu harganya 560.000 dan harga buybacknya 558.000. Jadi selisih jual belinya kalau kita belinya cuma 1, 2, 3 gram itu kita rugi banyak di selisih jual beli sekitar 8%. Sedangkan kalau kita belinya lebih banyak di atas 50 gram itu selisih jual belinya 2%. Ya, jadi saya lihat kalau misalnya beli kita langsung jual, selisih jual beli spreadnya gitu. Jadi kalau kita misalnya ada yang baru beli mau jual itu dia harus menutup 8% dulu baru bisa break even gitu ya. Jadi pada saat ini banyak kekhawatiran di pasar ya. Kalau kita lihat minggu lalu tidak diekspektasi pasar, Inggris keluar dari Uni Eropa. Itu membuat panik di pasar. Awal tahun ini karena panik di Cina membuat emas naik juga. Jadi menurut saya untuk tahun ini momennya malah justru untuk megang emas. Banyak kekhawatiran di pasar. Bukan untuk dijual ya? Iya betul. Kalau pagi mengenai Turki juga ya, ada bom blast di Turki Airport ya yang belum lama gitu. Itu juga membuat panik di pasar. Jadi menurut saya ada banyak kekhawatiran di pasar dan justru dari investor, dari portfolio mereka harus ada exposure kepada emas gitu. Meskipun sebetulnya tadi dikatakan bahwa sampai saat ini di 2016 itu sudah naik sekitar 20%. Ini kan sebetulnya keuntungan yang luar biasa besar sebetulnya. Betul. Tapi Pak ya kecuali kebutuhan ya Pak itu lain ya. Tapi kalau enggak karena justru sekarang habis Brexit terjadi ekspektasinya Amerika Serikat tidak akan naikin suku bunga, interest rate akan sangat rendah, Bank of England pun akan mengurangi suku bunga mereka dari 0,5% ke 0,25%. Kalau suku bunga sangat rendah itu justru akan support emas. Karena kalau suku bunga lagi tinggi orang berpikir aduh sayang saya beli emas mendingan saya taruh di deposito ya. Ini di luar negeri, di negara maju. Tapi di Indonesia pun sekarang suku bunga lagi menurun terus ke 6,5%. Tapi selain itu saya melihat 1-2 tahun ke depan bisa ada panik yang besar di pasar dan justru ini momennya untuk megang emasnya gitu ya. Dan saya masih melihat dengan penguatan dolar dan rupiah melemah ya, itu justru akan support harga emas rupiah pun. Artinya boleh nggak kalau saya katakan kalau tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak saat ini sebetulnya emas lebih baik disimpan terlebih dahulu. Betul. Karena ini masih ada peluang selama 2016 ini kan masih ada beberapa bulan ke depan. Kemungkinan ini akan terus support akan terus naik itu sangat besar. Ya, dan apalagi mungkin pertama orang khawatir Amerika Serikat akan naikin suku bunga 2 kali, 3 kali tahun ini dari beberapa bulan. Sekarang ekspektasi pasar itu Fed tidak akan naikin suku bunga karena panik Brexit, orang takut pemilu Amerika Serikat, siapa tahu Donald Trump yang jadi presiden ya. Dengan kekhawatiran itu semua Fed saya lihat tahun ini tidak akan naikin suku bunga. Karena mereka tidak naikin suku bunga itu berita positif buat emas, suku bunga masih akan rendah itu jadi positif dan di negara maju tidak ada inflasi. Di Indonesia pun inflasi sudah menurun ke level yang bisa dikontrol. Akibat itu walaupun tidak positif untuk emas, orang melihat
suku bunga tidak akan naik, itu positif buat emas. Ya, tapi kan gini, kalau kita bicara soal masa depan, ini kan sesuatu yang penuh ketidakpastian sebetulnya. Betul. Kan? Nah, ini bagaimana cara kita menentukan bahwa ini saatnya sebetulnya saya memang harus menjual emas karena mungkin kalau saya biarkan justru harganya akan turun. Ada nggak apa yang harus kita perhatikan pada saat itu? Ya, oke, 2 poin. Menurut saya lebih dari Indonesia yang harus diperhatikan tuh faktor eksternal. Faktor eksternal tuh harga emas terhadap US dollar. Karena harga internasional yang jadi sebagai patokan itu adalah terhadap US dollar. Jadi perkembangan di Amerika Serikat, Britania, datanya positif atau tidak, kapan Amerika Serikat naikin suku bunga, itu yang jadi terutama untuk harga emas. Kedua, saya melihat tergantung kita beli emas. Pertama, kalau beli emas perhiasan itu tidak saran saya. Karena kalau bukan emas perhiasan ya? Enggak, saran saya jangan beli emas perhiasan sebagai investasi karena rugi di fee desainnya. Fee desainnya sangat tinggi, tapi pada saat kita jual itu kita tidak dapat nilai desainnya gitu, desain fee-nya. Kalau beli pun beli batangan atau emas koin gitu ya, itu yang terutama. Kedua, kita belinya di level berapa? Yang kita mesti cek bukan harga emas sekarang 600.000, harga buybacknya kan Pak ya, harga jualnya. Jadi kalau kita belum lama beli, belum tentu kita sudah menutupi walaupun harga emas internasional sudah naik 20% tahun ini. Jadi sebagai investor saya mesti lihat dulu, kita berpikir, oh 600.000 saya untung, cek dulu di pasaran harga bidnya, harga jualnya berapa. Ya, jadi itu yang harus betul-betul diperhatikan. Bukan harga jualnya, tapi harga buybacknya itu yang harus. Betul, dan kalau misalnya untungnya 5 atau 10%, menurut saya itu tidak menarik karena selisih jual belinya aja sudah besar gitu. 5-10% itu tidak menarik? Tidak menarik. Kalau untungnya 20% atau 30% ke atas baru mau di take profit jadi menarik karena di investasi emas itu selisih jual belinya terlalu lebar. Nah, kalau kita melihat sebetulnya selama Ramadan ini saja misalkan Mas Vicky, ini sebetulnya terlihat nggak selama Ramadan ini juga ada peningkatan harga emas juga sebetulnya? Menurut saya sebetulnya Lebaran itu mungkin dampak positif 2-3% terhadap emas ya. Kalau saya lihat ke belakang tidak terlalu signifikan. Balik lagi ke US dollar gitu. Apa yang terjadi di Amerika Serikat, dolar menguat atau melemah. Kalau dolar menguat itu buruk buat emas gitu. Jadi itu yang jadi terutama. Tapi dengan sekarang panik Brexit di pasar, pemilu Amerika Serikat, kapan Amerika Serikat naikin suku bunga, data dari Cina, karena ekonomi kedua terbesar, itu yang jadi fokus utama terhadap emas. Artinya kalau boleh saya simpulkan, bagi masyarakat gitu yang betul-betul mau investasi emas, yang pertama tingkat literasinya juga harus tinggi karena dia harus memperhatikan apa yang terjadi secara regional dan global. Betul, walaupun nggak sehari-hari gitu, tetap dia harus tahu, Jumat ada Brexit, itu panik, itu baik buat saya pegang emas dulu. Justru saya lihat emas internasional ada kemungkinan naik ke level $1.400 per troy ounce dengan panik ini. Dan bukan membeli perhiasan emas, tapi lebih ke koin atau batangan. Ya, karena itu lebih produk standar dan desain fee-nya lebih kecil gitu. Tapi kalau perhiasan, apalagi yang Italia punya dari Bali yang desain fee-nya tinggi, itu pada saat jual nggak dapat nilainya Pak. Jadi sayang gitu. Mas Vicky, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.